Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Kalista, kelas 4 ABKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship, yang dimana tugasnya itu menjelaskan materi yang telah diberikan Bapak dan menjelaskan kembali menurut pemahaman kita sendiri. Yang pertama itu ada etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membimbing cara sebuah bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan individu, perusahaan lain, dan masyarakat secara umum. Ini meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan dengan memangku kepentingan, dan memperoleh dukungan masyarakat yang semuanya membantu dalam ketumbuhan dan kesuksesan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, pengertian etika bisnis menurut Hill dan Jonas adalah tentang pengajaran nilai-nilai yang membedakan antara yang benar dan yang salah, membekali pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan masalah moral yang kompleks. Studi etika bisnis difokuskan pada pemahaman tentang apa yang benar dan yang salah secara moral, terutama dalam konteks kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Secara hakiki, etika bisnis adalah penerapan prinsip moral umum dalam aktivitas ekonomi, khususnya di dunia bisnis, yang bertujuan untuk mendorong perilaku moral dari para pelaku bisnis. Etika bisnis juga mencakup standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara pengambilan keputusan bisnis, penegasan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai moral dan praktik bisnis yang dilakukannya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan etika bisnis bagi para pengusaha adalah untuk meningkatkan kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan bisnis, sehingga mendorong praktik good business dan mencegah terjadinya tindakan tidak etis seperti monkey business atau dirty business yang dapat merugikan banyak pihak terkait. Dengan menerapkan etika bisnis, pelaku bisnis memiliki pedoman yang jelas dalam membangun citra dan manajemen bisnis yang positif, sehingga mendapatkan kepercayaan diri dari para pemangku kepentingan. Bisnis yang beretika baik cenderung menghindari praktik-praktik buruk seperti penipuan dan manipulasi, serta tidak melanggar aturan yang ada, sehingga membantu menjaga integritas dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya ada 5 prinsip etika moral. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Menyatakan bahwa pelaku bisnis harus berkomunikasi dan bertindak dengan jujur serta transparan dalam semua aspek bisnis mereka, termasuk dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Mewajibkan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu yang terlibat dalam bisnis, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pemberian gaji, kesempatan kerja, dan penghargaan. Selanjutnya, prinsip otonomi. Mengakui hak individu atau organisasi untuk membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan eksternal yang tidak sah, asalkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampaknya secara moral. Selanjutnya yang keempat, integritas moral. Menekankan pentingnya konsistensi antara nilai-nilai, prinsip, dan tindakan yang diambil oleh individu oleh organisasi dalam konteks bisnis. Integritas moral melibatkan kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Yang kelima, prinsip loyalitas.
mengharapkan setiap individu untuk tetap setia dan berkomitmen terhadap nilai-nilai, misi, dan tujuan perusahaan di mana mereka bekerja, serta menjaga kepercayaan dan rahasia perusahaannya. Selanjutnya, contoh etika bisnis, menyebut nama. Ketika bertemu dengan orang baru, menyebutkan nama secara lengkap menunjukkan penghargaan dan kesopanan. Ini menciptakan suasana yang lebih pribadi dan mengindikasikan bahwa Anda menghargai orang tersebut sebagai individu. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Berdiri saat berkenalan adalah tindakan sopan yang menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang yang Anda kenalkan. Ini menciptakan kesan yang baik dan menunjukkan bahwa Anda menghargai kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Yang ketiga, ucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain, baik itu pelanggan, rekan kerja, atau mitra bisnis, adalah tindakan yang penting dalam menciptakan hubungan yang positif. Ini menunjukkan apresiasi Anda terhadap kontribusi atau bantuan yang diberikan oleh mereka. Yang keempat, bayar tagihan ketika mengundang. Mengirim tagihan kepada pelanggan dengan nada yang mengundang dan sopan adalah contoh lain dari etika bisnis yang penting. Ini menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis Anda dengan mereka. Melakukan semua itu membantu membangun reputasi bisnis yang baik dan membuka pintu untuk hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Selanjutnya itu bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Badan usaha adalah entitas organisasi yang terdiri dari kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan utama untuk mencari laba. Dengan kata lain, badan usaha merupakan struktur yang dibentuk dengan tujuan komersial untuk menghasilkan produk atau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan. Perbedaan antara badan usaha sebagai lembaga dan perusahaan sebagai tempat terletak pada fokus dan sifat eksistensi entitasnya. Badan usaha sebagai lembaga. Badan usaha sebagai lembaga lebih menekankan pada struktur organisasi dan tujuan yang lebih luas, seperti organisasi nirbala atau lembaga pemerintah yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat atau sektor tertentu. Yang kedua, perusahaan sebagai tempat. Perusahaan sebagai tempat lebih menyoroti aspek fisik atau tempat di mana aktivitas bisnis dilakukan. Ini mengacu pada lokasi atau fasilitas di mana produksi, penjualan, dan atau layanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan tujuan utama untuk mendapatkan laba. Bentuk badan usaha dibagi menjadi dua berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, state capital. Badan usaha di mana sebagian besar atau keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh negara. Artinya, pemerintah memiliki kendali penuh atas entitas tersebut, baik dalam kepemilikan maupun pengelolaannya. Contoh dari state capital adalah perusahaan-perusahaan memiliki pemerintah atau badan usaha milik negara. Yang kedua, private capital adalah badan usaha di mana sebagian besar atau keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta atau individu. Dalam hal ini, pihak swasta memiliki kendali atas badan usaha tersebut dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Contoh dari private capital adalah perusahaan-perusahaan dimiliki oleh individu, keluarga, atau konsorsium swasta. State capital dibagi menjadi dua kelompok.
yaitu ada BUMN sebagai sebagian besar atau keseluruhan modal usaha dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD sebagai sebagian besar atau keseluruhan modal usaha dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Selanjutnya, badan usaha. Yang pertama, perseorangan. Badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang pemilik bertanggung jawab penuh atas keseluruhan kegiatan utang-utang perusahaan. Yang kedua, firma. Badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan usaha bersama dengan bertanggung jawab bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan perjanjian awal. CV. Yang ketiga ada CV. Badan usaha dimiliki oleh dua jenis mitra, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif bertanggung jawab penuh, sedangkan mitra pasif hanya bertanggung jawab sesuai dengan kontribusi modalnya. Habis itu, yang keempat ada PT, perseroan terbatas. Badan usaha yang memiliki entitas hukum tersendiri dari pemiliknya. Modal terbagi dalam saham-saham dan tanggung jawab pemilik terbatas hanya pada jumlah modal yang disetorkan. Yang kelima, ada BUMN atau BUMD. Badan usaha yang pemilikannya dimiliki oleh pemerintah pusat. BUMN atau BUMD tujuannya adalah untuk melayani kepentingan publik dan mengelola sumber daya strategis negara. Terakhir ada waralaba, adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek atau pemilik konsep bisnis franchisor memberikan hak kepada individu atau kelompok franchise untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan lainnya dengan imbalan pembayaran royalti atau biaya lain. Di Indonesia, waralaba telah berkembang pesat dan mencakup berbagai jenis usaha seperti minimarket, rumah makan, kafe, dan pendidikan, percetakan, salon, kecantikan, dan lain sebagainya.